Nah, jadi saya record nanti teman-teman yang lain bisa lagi nyimak di YouTube seperti itu. Tetap saya tampilkan di YouTube. Oke, jadi nanti linknya udah ada kan di itu kan di pengajaran kan di jadwalnya udah ada seperti itu. Oke, gitu ya. Sementara gitu dulu ya penjelasan teknisnya ya. Nanti kalau ngomongin ini nggak kelar-kelar kuliahnya. Kalau untuk masalah YouTube nanti tetap saya upload di YouTube. Seperti itu. Oke. Oke, saya mulai. Oke, yang belum absen dulu sambil nunggu yang lain. Kita mulai aja. Oke, ini koreksi tadi di kontrak kuliah. Jadi keterlambatan masuk kelas kita anulir, kita nggak pakai itu. Kita nggak pakai keterlambatan ya. Jadi ya, kondisinya susah. Mau gimana lagi? Nggak bisa kan berarti. Oke, ini udah bisa dilihat ya share screen-nya ya. Jadi keterlambatan kita anulir, penilaian tetap seperti itu. Tugas mingguan, project itu kalau nanti sempat saya kasih project, tapi kalau enggak ya nanti lihat dulu Kak kondisinya seperti apa. Tadi ada yang bilang siapa ya itu? Kita nggak bisa pretest karena memang banyak kesibukan seperti itu. Lalu berarti kita hanya bisa post test, mungkin seperti itu. Tapi itu pun juga kita bakal lihat kondisinya nanti seperti apa. Kalau memang nggak bisa dipaksakan ya kita ulangi lagi ya. Oke, jadi yang pertama adalah komunikasi data. Nah, komunikasi data ini apa sih sebenarnya? Nah, komunikasi data ini adalah proses suatu pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device eh, tools atau alat seperti komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah jaringan. Jadi jaringannya itu bisa lokal, baik seperti itu ataupun seperti internet, seperti itu ya. Jadi lokal tuh kita jaringannya cuma interface-nya misalkan pakai pakai kabel data dan sebagainya seperti itu salah satu bentuk komunikasi data. Jadi kita mengirim dan menerima data seperti itu. Lalu jadi contoh perangkatnya itu banyak ya. Jadi misalkan mouse mouse komputer atau laptop kita masing-masing itu kita komunikasinya pakai by wire ya, menggunakan suatu kabel yang dihubungkan ke dalam komputer. Jadi komunikasinya seperti itu. Jadi nanti komputer akan mendeteksi adanya suatu perangkat baru yang tentunya akan mereka kenali. Jadi setelah mereka recognize, maka akan bisa berkomunikasi. Jadi nanti ketika kursor kita gerakkan atau mouse kita gerakkan ke kanan, kiri, dan sebagainya, itu bisa terjadi komunikasi di sana. Nah, lalu komunikasi data sendiri merupakan gabungan dua teknik yang berbeda, yaitu perpaduan teknik komunikasi dan pengolahan data. Nah, lalu komunikasi
umumnya antara manusia dengan manusia menggunakan alat atau tidak alat. Jadi seperti kita sekarang ini adalah suatu bentuk komunikasi antara manusia dengan menggunakan alat. Jadi alatnya itu kita menggunakan sebuah perangkat elektronis, sebuah komputer, atau mungkin ada yang menggunakan HP, dan kita terhubung dengan internet. Itu yang menggunakan alat. Yang tidak ya berarti kita berkomunikasi secara face to face, secara langsung, seperti itu. Nah, komunikasi yang selanjutnya adalah komunikasi data antar komputer perangkat yang lain. Contohnya ada PDA. PDA itu mungkin kalau zaman dulu ya, kalau zaman sekarang udah nggak ada mungkin ya. PDA itu seperti smartphone kalau zaman dulu. Itu mungkin teman-teman sekarang udah nggak nemuin kayak gitu ya. Kemudian ada printer, kemudian ada HP. Nah, lalu komunikasi terjadi jikalau ada sumber dan ada tujuan. Jadi itu terjadi misalkan kita komunikasi sama sama teman-teman mahasiswa di sini. Jadi eh, anggaplah saya sumbernya. Jadi dan ada tujuannya. Jadi saya sebagai sumber, kemudian tujuannya adalah saya menyampaikan mata kuliah, misalkan seperti itu. Itu adalah salah satu syarat terjadinya komunikasi. Jadi ada sumber dan ada tujuan. Jadi ada yang menyuplai, ada yang disuplai seperti itu. Nah, kemudian data yang dikirim adalah informasi berbentuk bit atau nol. Ini berarti bentuknya digital ya. Jadi untuk bentuk digital itu berbentuk bit itu adalah 0 dan 1. Dia sifatnya biner. Seperti itu. Jadi 0 dan 1. Teman-teman di sini ada yang pernah apa namanya? Ketemu mata kuliah sistem digital? Ada nggak? Udah ada yang pernah ketemu itu nggak? Oh, belum ya. Belum ada ya. Oke. Di sini nggak ada yang ambil mata kuliah sistem digital atau teknik digital? Atau memang mata kuliahnya nggak ada di mata kuliah teman-teman semuanya? Oh, nggak ada ya. Wah, kalau nggak ada susah nih. Harusnya ada karena eh, salah satu bentuk komunikasi yang kita lakukan sekarang pakai internet itu semuanya bersumber dari pengolahan digital. Jadi kalau saya harus jelaskan tentang digital secara keseluruhan, nanti mata kuliah yang saya ampu nggak selesai. Oke, ini ada yang dibahas di medis. Oke, itu ada ya, tapi nggak detail ya pasti di situ ya. Oke, baik. Nanti akan kita singgung sedikit aja ya. Ini harusnya ada sih sebenarnya sistem digital ya. Kalau nggak teknik digital harusnya ada di kurikulumnya. Kalau nggak gitu nanti agak susah nih untuk mencapai kompetensi dari semua ini. Nah, kemudian eh, data itu adalah fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan atau simbol-simbol. Oke, jadi seperti itu. Jadi misalkan kita mempunyai sebuah fakta A, seperti itu. Jadi di situ mengandung arti. Jadi A ini misalkan apa sih? A ini misalkan segelas air, misalkan seperti itu. Jadi bisa kita gambarkan dengan gelas dan ada berisi air seperti itu. Jadi datanya seperti itu. Jadi gelas ini ada isinya air. Jadi di gelas itu ada datanya. Datanya adalah apa? Datanya adalah air. Air itu sendiri adalah salah satu bentuk data. Seperti itu. Jadi bayangkan ya. Nah, data sendiri itu eh, diperolehnya dari bermacam-macam. Data analog ini adalah suatu data yang bersifat continuous. Continuous itu grafiknya itu tidak patah-patah. Jadi bentuknya sinus biasanya ya. Nggak beraturan sih, tapi biasanya bentuknya sinus. Oh, oke, gini aja. Minggu depan saya kasih contoh data yang ini.
yang sinus. Oh, atau sebentar saya carikan dulu datanya. Saya carikan bentuk sinusnya ya. Ini teman-teman kalau nggak dapat kayak gini susah nanti. Oke, tampil ya data saya ya. Share screen saya ya. Coba komen. Oke. Nah, jadi salah satu data analog itu seperti ini. Jadi dia sifatnya dia itu nggak putus. Nah, ini yang kedua ini, yang di sisi paling kanan ini ada dia adalah sudah jadi bentuk digital, sudah jadi bentuk binernya. Jadi untuk pengolahannya sendiri itu ada transformasinya. Tapi saya nggak akan jelasin di sini karena nanti pasti akan butuh waktu yang lama. Nah, ini nih. Nah, ini adalah sinyal analog. Yang garis biru ini adalah sinyal analog nih, seperti ini. Nah, sinyal analog. Nah, ini untuk untuk mendapatkan data digitalnya itu harus kita sampling dulu. Itu ada apa namanya? Ada caranya. Jadi kita harus sampling dulu. Jadi kita harus segmentasi yang merah-merah panah atas ini cara kita men-sampling. Jadi kita tentukan waktunya dulu, kita mau ambil sampling seberapa tinggi bitnya. Jadi semakin tinggi bitnya data aslinya akan semakin terlihat. Seperti itu. Jadi ini adalah salah satu contoh bentuk sinyal analog, kemudian kita ubah ke dalam bentuk digital. Nah, digitalnya yang merah ini. Itu hasil samplingnya seperti itu. Nah, untuk caranya sendiri, untuk mengambil samplingnya itu ada dua. Yang pertama adalah quantizing. Yang ketiga adalah yang kedua adalah encode atau encoding ya. Seperti itu. Jadi kita sampling dulu. Kita quantizing dulu ini. Ini caranya seperti ini. Kita quantizing. Jadi kita tentukan nih. Ini kita misalkan mau tentukan berapa bit misalkan seperti itu ya. Kasihlah seperti ini. Ini kita tentukan dalam bentuk 3 bit. Jadi kita dalam 8 bagian ada 0 sampai 7. Seperti itu. 0 sampai 7. Lalu kita tentukan kenaikannya berapa. Jadi nanti akan ketemu samplingnya seperti apa itu nanti akan ketemu di sana. Tapi saya kan nggak jelaskan detail tentang ini biar teman-teman tahu aja. Jadi caranya seperti ini. Misalkan kita membutuhkan data itu sebesar 3 bit ya. Data 3 bit. Nah, jadi dari 3 bit itu berapa? Jadi rumusnya adalah N sama dengan 2 pangkat N. Seperti itu. Nah, jadi 2 pangkat N. Misalkan kita akan kasih 3 bit. Jadi 2 pangkat 3 adalah 8 bagian. Jadi kita akan bagi menjadi 8 bagian. Kemudian untuk analog quantization size-nya itu adalah formulanya adalah Vmax. Vmax jadi kita harus ketahui dulu ini
tegangannya adalah 0 sampai 10 volt, misalkan seperti itu. Misalkan seperti itu, 0 sampai 10 volt. Jadi kita akan naikkan, kita akan bagi menjadi dalam 3 bit. Nah, kemudian kita ketemu N yang atas tadi, N 2 pangkat 3 jadi 8, jadi N 10 bagi 0 sama dengan 10 per 8. Ketemunya 1,25 itu ketika data kita asumsikan sebagai data 3 bit. Seperti itu. Tapi untuk pengolahan teknik digitalnya sendiri, jadi untuk konversi datanya jadi biner, saya nggak akan jelasin di sini. Seperti itu. Nanti teman-teman belajar sendiri. Mungkin tugas saya ke depannya akan berkaitan dengan itu, tapi teman-teman belajar sendiri karena kita bukan mata kuliah itu. Kita akan hanya menyinggung sedikit saja di situ. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa membandingkan jika datanya itu 2 bit, resolusinya kita rendahkan ya. Jadi ketemunya di analog menjadi digital tadi, ketemunya kenaikannya adalah 2,5 volt. Jadi quantizing-nya Q-nya ini 10 dibagi 2 pangkat 2. Ya, ketemunya 2,5 volt. Nah, jadi ini. Nah, ini tadi yang saya namakan, yang saya sebutkan, semakin tinggi bitnya, datanya itu kan akan terbaca semakin jelas. Yang di kiri ini adalah data ketika data 2 bit. Jadi data 2 bitnya tuh di analognya ini yang biru ini analognya, sinyal analognya ini yang biru ini. Nah, ini datanya itu sangat jauh dari data aslinya ya, yang digital yang ungu itu ya. Seperti itu. Jadi ketika resolusinya kita naikkan, maka data aslinya itu akan lebih nampak. Contohnya yang di kanan itu. Yang di kanan itu adalah analog tuh digital. Ini akan mendekati sinyal aslinya nih, digitalnya ini. Yang ungu ini. Seperti itu. Nah, jadi kita di sini bukan optimasi, jadi kita nggak perlu ini ya, lebih banyak sampling, tapi sebenarnya memang sampling itu diperlukan lebih banyak untuk mendapatkan kita sinyal asli. Jadi ketika misalkan si MOS itu dia berkomunikasinya data bitnya itu rendah, misalkan seperti anggap aja seperti itu. Nah, ini sinyal data aslinya itu dia tidak akan mendapatkan yang apa namanya sesuai dengan hasil inputannya. Misalkan kita inputkan gerakan ke kanan misalkan, karena dia bitnya rendah, maka dia ke kanan tetap ke kanan, cuma dia nggak optimal. Jadi optimalnya itu kurang gitu. Gitu ya. Oke, kita balik lagi ke yang tadi. Ya, atau mungkin ada yang tanyakan dulu yang ini. Ada yang mau tanya dulu nggak? Oke, nggak ada yang tanya. Turun. Oke, nah jadi data analog ini kita bisa peroleh dari maaf itu siapa? Halo, Faradila ya. Mic-nya di-off-kan dulu. Oke, baik. Oke, jadi data analog diperoleh itu sifatnya dari bersifat continuous yang seperti tadi, yang gelombang seperti itu. Dalam beberapa interval, contohnya suara atau video. Video itu nanti seperti itu. Jadi seperti tadi, misalkan tadi anggaplah data suara. Nah, data digital itu didapatkan dari nilai-nilai diskrit. Nah, misalkan tadi yang kotak-kotak yang ungu tadi ya, itu adalah salah satu bentuk data diskritnya seperti itu. Data diskritnya seperti itu. Nah, kita akan dapat mencoba informasi dari sana. Nah, di sini penjelasan informasinya adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna, lebih berarti bagi penerima,
yang menggambarkan suatu kejadian yang bersifat fakta atau menunjukkan kesimpulannya. Jadi seperti tadi, di data yang analog digital tadi kita dapat simpulkan. Jadi ketika bitnya lebih rendah, maka data yang kita peroleh itu tidak, akurasinya itu sangat jelek sekali. Jadi informasi yang kita dapat itu tidak akan 100% tersampaikan. Jadi seperti itu. Jadi gimana caranya Pak? Itu misalkan ya. Jadi caranya kita harus naikkan resolusinya. Resolusinya kita naikkan dulu, baru kita akan mendapatkan informasi apa dan sifatnya seperti apa di datanya tersebut. Jadi kita harus menaikkan efisiensi dan resolusinya di sana ya. Jadi biar data yang kita peroleh itu juga data yang bagus, data yang baik, data yang benar seperti itu. Oke. Nah, ini ada komponen komunikasi data. Yang pertama adalah pengirim. Pengirim adalah perangkat yang digunakan untuk mengirim data. Oke, misalkan HP kalian, kita bisa mengirimkan teks ke teman kalian. Nah, kemudian adalah penerima. Penerima, jika kita mengirimkan teks, maka teman kita yang kita hubungi juga harus mempunyai handphone ya, biar dia bisa menerima apa yang kita sampaikan informasinya di sana. Seperti itu. Nah, kemudian data adalah informasi yang akan dikomunikasikan. Jadi setelah kita mempunyai perangkatnya, yaitu penerima dan pengirim, kita akan mendapatkan datanya. Jadi kita akan membuat data misalkan. Jadi datanya kita apa? Misalkan kita mau kirim data, misalkan kita kirimkan teks, apa kabar misalkan gitu ya. Misalkan gitu, nanti si penerima akan menjawab. Nah, itu adalah sebuah data di situ. Nah, selanjutnya adalah media pengiriman. Media ini adalah perantara digunakan untuk pengiriman data. Nah, itu tadi medianya itu apa? Medianya misalkan handphone sapi. Kemudian protokol. Ini adalah aturan-aturan yang berfungsi sebagai penyelaras hubungan. Misalkan koneksi, kestabilan, terus jaringan, provider, dan sebagainya seperti itu. Oke, lalu selanjutnya di sini ada jenis komunikasi data. Ada dua buah jenis komunikasi data yang dapat kita bedakan sesuai media penghubungnya, yaitu pertama, melalui alat atau device, menggunakan media kabel atau nirkabel. Jadi kita bisa menggunakan kabel, tadi sudah saya contohkan dengan menggunakan mouse, kita hubungkan ke komputer atau ke laptop ya. Kemudian untuk nirkabelnya sendiri kita punya akses dari HP ke provider, itu kan kita nggak mungkin ya pakai kabel ya. Nanti kita akan ribet sendiri, tergulung kabel dan sebagainya. Kalau pakai kabel handphone itu kan akan susah. Itu salah satu contoh bentuk nirkabelnya seperti itu. Nah, komunikasi data ini membutuhkan biaya yang cukup banyak. Contoh sambungan, misalkan sambungan komunikasi data paket. Nah, misalnya seperti itu. Data paket apa maksudnya? Jadi kita contoh gampangnya ini. Jadi kita ketika menggunakan data internet, kita harus membeli dulu paketnya. Itu pilihannya kan banyak ya, masing-masing provider itu bermacam-macam jenisnya dan oke. Dan kita bisa pilih. Jadi nanti apa aja yang kita harus itu, dan itu cost-nya bervariasi. Nah, itu mahal. Dan kita harus beli HP-nya dulu, itu juga mahal. Oke, terus kemudian ini adalah satu bentuk contoh media kabelnya. Yang pertama adalah jenis kabel koaksial atau thicknet koaksial kabel, jadi kabel berlapis timah. Oke. Nah, datanya ini dia bisa menjangkau maksimum 500 meter. Kemudian T-net. Oh iya, enggak salah. Yang T-net ini yang dengan
eh, timah ya, koaksial kabel. Dia mampu menghubungkan maksimum 200 meter, tapi dikembangkan untuk jarak maksimum 180 meter saja. Kenapa 180 meter saja? Ini untuk efisiensi. Jadi resistennya itu pasti berpengaruh ketika kita maksimalkan. Walaupun dia bisa 200 meter, tetapi karena resisten, karena di kabel itu ada yang namanya resistansi ya. Jadi itu sangat berpengaruh apalagi untuk akurasi data. Jadi ketika resistennya terlalu tinggi, nanti kita akan mendapatkan sedikit delay. Delay 1 detik aja itu udah sangat berpengaruh banyak untuk media komunikasi. Seperti itu. 0,1 detik itu aja udah sangat berpengaruh. Jadi kita harus sangat meminimalkan delay ya. Kabel ini. Nah, kedua, ini adalah serat optik atau fiber optik ya. Ini sudah banyak dipakai untuk zaman sekarang ya. Apalagi di di penyedia jasa layanan internet. Contohnya mungkin di Home dan Bisnet dan sebagainya itu banyak yang sudah menggunakan media serat optik ini ya. Karena memang dia memiliki beberapa keuntungan. Yang diantaranya adalah bandwidth yang tinggi, kemudian ukuran yang kecil, memiliki degradasi yang rendah. Jadi dia penurunan fungsinya itu sangat minim sekali. Jadi ini mempunyai banyak keuntungan. Jadi lebih banyak dipakai seperti itu. Serta keamanan data yang tinggi. Nah ini saya nggak tahu gimana maksudnya. Oke, next. Nah, media nirkabel yang pertama. Ini ada 1, 2, 3. Oke, 3. Yang pertama ada microwave. Ini gelombang radio menggunakan frekuensi tinggi. Dan penerima harus berada pada satu garis lurus pandang untuk dapat berkomunikasi dengan baik. Oleh karenanya, microwave dan transmisi segaris pandang. Nah, ini agak susah mungkin untuk perangkat face lock. Sebentar, bahasa Indonesianya apa ya? Untuk perangkat sinkronisasinya ini butuh ketelitian untuk pengaturannya di sana. Karena kita harus satu garis lurus. Jadi misalkan geser sedikit saja itu pasti akan ada pergeseran suatu nilai informasi di sana. Oke, kita break sebentar. Sekarang azan Isya. Oke ya, kita mulai lagi jam 19.30. Sambil saya siapkan, teman-teman mohon ini, pertemuan kali ini akan kita dengan 2 pertemuan ya, seperti yang tadi kesepakatan di awal teman-teman yang lain. Jadi nanti kita akan absen 2 kali. Yang pertama adalah untuk pertemuan pertama, yang kedua ini nanti adalah absen untuk di pertemuan kedua. Sambil kita istirahat dan kita beribadah dulu, karena mungkin yang muslim bisa beribadah dulu. Saya kasih waktu sampai jam 7.30 atau 7.35 boleh. Jadi kita istirahat dulu sebentar. Break itu sambil saya siapkan untuk absen yang kedua. Oke, seperti itu. Respon dulu sebelum kita rehat sebentar. Gimana? Kita absen lagi yang kedua di pertemuan nanti ya. Tapi ini jangan dimatikan. Ini nanti kita akan langsung mulai lagi di 7.35. Oke, seperti itu. Gimana yang lain? Oh, enggak, beda. Materinya beda. Materinya beda. Ayo, jangan mainan itu. Oke, gitu ya, teman-teman yang lain ya. Kita absen aja yang penting nanti. Oke. Habis apa sih? Oh iya. Oke, gitu ya. Kita break dulu. Enakan,
Tutup, ditutup. Ayo, Mi, makan, Mi. Hah? Loh, ini enggak main. Ini apa? Ada lagi. Minta aja di sini ya. Habis. Wah. Ah. Tutup. Sudah buka tutup, Bro. Untuk panas. Kan? Enggak hebat ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, ini yang untuk sesi pertama. Kalau yang belum absen dulu, jangan lupa ya. Oke, lanjut. Kita yang kedua, yang selanjutnya ini adalah media nirkabel. Tadi kita sampai di gelombang microwave, yaitu adalah gelombang radio. Dia di sini menggunakan frekuensi tinggi. Nah, di sini antara pengirim dan penerima, di sana harus berada pada suatu garis yang lurus atau garis mandang untuk dapat berkomunikasi dengan baik. Oleh karenanya, microwave ini dapat sebagai garis transmisi garis pandang. Nah, di sini adalah kesulitannya ketika kita sinkronis frekuensi dari gelombang radio tersebut ya. Jadi kita harus mempunyai alat sinkronisasi yang efisien. Jadi efisien itu artinya ketika kita boleh ditolerir error dari kesalahan data yang masuk itu misalkan nggak boleh lebih dari 10%, misalkan seperti itu. Jadi minimal harus 90% ke atas. Itu jadi nanti kita baru mendapatkan suatu transmisi yang bagus ya di sana. Jadi alat sinkronnya ini lumayan kompleks ya. Jadi sebenarnya pengaplikasiannya di
di bidang komunikasi dan di bidang elektronik sendiri, di bidang saya, itu sinkronisnya topologinya hampir sama, fungsinya juga hampir sama. Cuma konfigurasi, jadi konfigurasinya itu kita bisa lakukan berbeda-beda. Jadi kalau di sistem komunikasi ini kita bisa arahkan untuk ke sana. Jadi seperti itu. Jadi seperti dulu saya dulu pernah di Telkom, di PT Telkom ya. Di sana kebetulan dulu saya itu di bagian maintenance jaringan. Nah, itu ketika ada gangguan sinyal dan sebagainya. Ternyata memang tool buat sinkronisnya ini bermasalah. Jadi dia terkadang itu bisa bergeser sendiri. Bergeser sendiri itu maksudnya bisa terkena angin atau mungkin apa namanya, yang namanya kalau di jalan itu kan pasti ada getaran dari kendaraan ya, dari truk dan truk besar sih terutama ya. Jadi menentukan akan menggeser sedikit saja, berapa mili aja tergeser itu pasti udah akan sangat berpengaruh. Jadi seperti itu. Jadi kita harus sinkronis ulang. Itu namanya kita pakai phase lock loop. Jadi modulnya tuh kita pakai itu. Jadi pakai PLL. Ada yang pernah dengar nggak ini PLL itu apa? Ayo PLL. PLL. Nah, PLL itu biasanya dipakai itu untuk buat sinkronisasi ya. Nah, yang kedua ini di gelombang radio sendiri. Ini menyebarkan informasi melalui udara. Ini sama sih. Ini juga pakai PLL juga sih di dalamnya. Jadi di HP kita masing-masing itu ada yang namanya untuk sinkronisasi sinyal. Bukan cuma HP sebenarnya. Jadi untuk semua penerima gelombang itu pasti ada sistem PLL-nya ya. Perlu diketahui oleh teman-teman mahasiswa semuanya. Jadi seperti itu. Mohon maaf bising karena rumahnya dekat di jalan raya. Jadi ada bising-bising suara motor dan sebagainya. Ya mohon dimaklumi. Oke. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang C ada infrared. Jadi menggunakan gelombang inframerahnya ini biasanya untuk komunikasi ini yang masih kita pakai di remote ya, di remote apa namanya? Remote AC, remote itu pakai infrared ya. Itu pakai gelombang infrared dia pakainya. Kalau untuk HP mungkin teman-teman yang sekarang saya nggak tahu ya, kalian pernah ngalamin nggak ya untuk HP yang pakai infrared untuk komunikasi, misalkan kita tukar data. Kalau dulu, kalau zaman saya, itu kalau misal minta lagu misalkan, minta lagu ini dong gitu, misalkan seperti itu ya. Jadi kita komunikasinya dulu tuh transfer datanya tuh pakai infrared. Jadi HP-nya tuh disandingkan dengan HP yang teman kita yang ada infrarednya juga. Tapi kalau nggak ada infrarednya, ya nggak bisa. Contohnya seperti itu contohnya. Nah, kemudian melalui satelit. Nah, ini menggunakan satelit sebagai jalur akses. Biasanya jangkauan yang didapat ini cukup luas dan mampu menjangkau lokasi yang tidak mungkin terjangkau melalui device umum seperti itu. Namun waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses ini lebih panjang ya, karena jarak kita ke satelit juga ratusan mungkin ribuan kilo dari bumi seperti itu. Jadi memang prosesnya transmisinya panjang sekali prosesnya. Selain itu, komunikasi melalui satelit juga seringkali mengalami gangguan disebabkan oleh gelombang radiasi matahari ya, dari UV. Jadi pantulan UV itu biasanya akan mengakibatkan distorsi ya, distorsi dalam sistem satelit kita biasanya seperti itu, sehingga komunikasi yang dilakukan pada malam hari terasa lebih baik daripada siang ya. Ini biasanya teman-teman bisa rasakan kan ketika misalkan gini, kita nonton YouTube di siang hari kan biasanya agak buffering ya, sering delay, sering buffering, sering lambat seperti itu.
Nah, itu salah satunya disebabkan oleh itu. Salah satu penyebab yang lain adalah kita komunikasinya juga padat di siang hari karena sebagian besar manusia itu beraktivitas di pagi sampai siang. Jadi di waktu-waktu tersebut jalur komunikasi transmisinya itu juga padat. Itu salah satu yang membuat kendala. Jadi komunikasinya agak sedikit terganggu. Seperti itu. Oke, satelit dapat bekerja sebagai penerima dan penguat dan pengirim. Jadi dia fungsinya sebagai 3 sekaligus ya. Dia bisa menerima, kemudian bisa menguatkan. Jadi sinyal yang lemah itu bisa diamplify di sana. Kemudian dikirimkan balik ke bumi misalkan seperti itu. Jadi kita mengirimkan lalu diamplify dulu, diamplify di suatu sistem komunikasinya mereka. Kemudian dikirim balik ke sini, ketika sinyalnya kecil mereka akan juga amplify dulu ya, kita di gennya dibesarkan dulu, dikuatkan dulu sinyalnya, kualitas sinyalnya itu. Jadi data yang tersampaikan itu benar-benar hampir mendekati 100%. Walaupun mungkin ada keterlambatan dan delay seperti tadi karena ada kendala-kendala yang tadi. Nah, ini adalah sinyal yang tadi yang kita bahas tadi, sinyal analog dan sinyal digital. Nah, artinya adalah gelombang elektromagnetik continuous yang disebar melalui suatu media tergantung pada spektrumnya. Memiliki amplitude yang merupakan ukuran sinyal pada satu ukuran waktu frekuensi yang menyebabkan gelombang per detik. Nah, tadi sudah dapat dilihat ya, yang tadi itu adalah salah satu sampling dari sinyal analog yang bisa dibayangkan yang tadi saya jelaskan yang garis biru itu adalah dia mempunyai frekuensi. Jadi frekuensinya tadi berapa, ada amplitudenya berapa, untuk waktunya berapa detik seperti itu. Jadi itu adalah salah satu karakteristik dari gelombang sinyal analog seperti itu. Kemudian pada sinyal digital ini salah ketik ya, ini secara tegangan dapat ditransmisikan melalui suatu medium atau kawat yang tersusun atas 2 keadaan, yaitu bit atau biner, yaitu keadaan kondisi 1 yang berarti aktif dan 0 berarti tidak aktif seperti itu. Jadi ketika contohnya gini, saklar itu ya, saklar itu bisa kondisinya bisa biner ya, dia bisa 1 bisa 0. Ketika on berarti aktif seperti itu, berarti nilainya 1. Nah, ketika 0 itu berarti nilainya 0 dan kondisinya itu sinyalnya off berarti ya, mati. Jadi seperti itu. Ya, jadi seperti yang kita segmentasi tadi di awal. Jadi kita segmentasi dulu dari nilai berapa ke berapa. Misalkan tadi 3 bit. 3 bit itu kita dari 10 volt kita bagi, kemudian ketemunya 1,25. Nah, itu nanti ketika dia on dia di kondisi waktu berapa sampai berapa, kondisi off dia waktu berapa sampai berapa. Jadi kita bisa bagi seperti yang tadi. Nanti akan saya share juga mungkin materi itu mungkin dibutuhkan teman-teman, soalnya untuk kuliah minggu depan dan selanjutnya itu akan banyak lebih dibutuhkan. Oke, dari apa namanya, dari silabus, dari kurikulumnya itu ternyata banyak yang kita butuhkan dalam teknik digital, dan ternyata teman-teman di sini tidak mendapatkan kuliah tentang teknik digital. Nah, ini susahnya seperti itu. Ini susahnya seperti itu ya. Jadi gimana mengakalinya ini? Kalian bisa nggak belajar sendiri tentang teknik digital? Coba respon dulu. Halo? Oke, bisa cari sumbernya sendiri nggak? Aska ya. Oh ya, nanti saya coba share materi yang tadi atau yang ya oke, semacam kisi-kisi boleh. Seperti itu. Nanti bisa dibaca-baca dulu karena minggu depan, minggu pertemuan selanjutnya itu kita akan lebih banyak membahas tentang itu ya.
Jadi kita nggak bisa sinkronis, saya nggak bisa jelasin satu persatu, itu soalnya basic sekali sebenarnya. Oke, nanti saya share materinya. Mungkin kayak kirim di WA. Di sini ada yang belum masuk di grup WhatsApp belum ya? Kalau belum ada, nah tolong nanti ketua kelasnya siapa ya di sini ya? Teman-temannya dimasukkan biar nanti gampang kita untuk share materinya. Oh ya, atau saya tunjuk aja siapa yang nanti bisa untuk memasukkan semuanya yang ada di daftar sini. Di sini nggak ada ketua kelasnya. Halo? Oke, kenapa nggak direspon? Belum ada. Oke, mau saya tunjuk apa pilih sendiri? Atau ada yang mau bersedia siapa jadi ketua kelasnya? Sepertinya belum semua masuk di grup soalnya saya lihat tadi. Maksudnya biar nanti saya share materi biar gampang. Oke, Faradila mau jadi ketua kelas? Oke, ya udah nanti aja ketua kelas ya. Kita lanjutin dulu. Nah, konfigurasi jalur komunikasi. Ini merupakan bagaimana cara perangkat-perangkat yang hendak berkomunikasi dihubungkan. Jadi caranya itu apa, konfigurasinya itu apa. Nah, kemudian point to point menghubungkan hanya dua buah perangkat komputer yang tidak berkomunikasi. Nah, ini hanya dua buah komputer saja. Kemudian dua buah perangkat saja. Bisa komputer to mouse atau to keyboard atau to printer atau sebagainya ya, seperti itu, atau to HP ya. Untuk multi point, jadi kita untuk multi point jadi bisa lebih dari dua perangkat yang ingin berkomunikasi. Nah, jadi kita bisa sambungkan. Jadi misal dari mouse, dari USB, dari apa namanya flash disk dan sebagainya, itu bisa lebih dari itu namanya multi point. Jadi yang lebih dari dua itu multi point. Kalau point to point cuma satu. Jadi komputer tuh ini doang gitu, seperti itu ya. Konfigurasinya seperti itu. Nah, kemudian untuk sistem transmisinya, ini menurut ANSI. ANSI itu American National Standard Information. Di sini ada tiga perbedaan transmisinya. Itu ada simplex, yang pertama ada simplex. Hanya mentransmisikan sinyal dalam satu arah saja, di mana pemancar sinyal yang satu bertindak sebagai pengirim atau transmitter, dan yang lainnya sebagai penerima atau receiver. Gampangnya radio ya. Kalau untuk contohnya ya, jadi radio satu arah itu, jadi radio yang sering kita dengarkan itu adalah alat komunikasi satu arah. Dia sistem transmisinya cuma satu arah. Ya, jadi tidak bisa saling berkomunikasi antara penerima dan pengirim, seperti itu. Nah, yang kedua adalah half duplex. Kedua, pemancar dapat bertindak sebagai transmitter atau receiver, tapi tidak dapat dilakukan bersamaan, harus bergantian. Dengan kata lain, ketika pemancar yang satu sedang melakukan pengiriman, pemancar yang lain dapat menerima dan tidak dapat melakukan pengiriman. Jadi ini sebenarnya masih bentuk radio juga, tapi bisa digunakan dua arah, yaitu contohnya ini HT, atau mungkin gampangnya walkie talkie ya, itu kan
bisa dilakukan dua arah, tapi ketika dua-duanya berbicara tidak bisa, ketika dua-duanya menerima tidak bisa, karena harus ada penerima dan pengirim yang melakukan komunikasi secara bergantian, sifatnya seperti itu. Jadi ketika satu ngomong terus kemudian yang kedua ngomong gitu nggak bisa. Nanti yang mendengarkan kan tidak ada seperti itu. Jadi sistemnya masih level itu. Jadi sederhana masih. Jadi kita harus bergantian dulu. Jadi nggak bisa seperti saya komunikasi gini terus ada teman-teman yang mau ngobrol itu kan kalau dipakai ini kan bisa ya. Nah kalau HT nggak bisa, itu sistemnya konfigurasinya adalah half. Nah, kemudian yang terakhir ada full duplex. Nah ini mirip dengan half duplex tadi. Cuman kita tanpa harus bergantian. Jadi seperti ini kita. Jadi saya ngomong, teman-teman juga bisa ngomong. Jadi nggak ada kendala di sana ya. Jadi ketika misalkan siapa tadi, si Arjun misalkan, dia ngomong, saya bisa dengar. Gitu. Jadi selalu terbuka. Seperti itu. Nah, kemudian transmisi ada transmisi analog adalah cara pentransmisian sinyal analog tanpa memperhatikan muatan, apakah muatan data analog atau digital. Jadi dia masih dalam bentuk yang kasar ya, kalau tidak memperhatikan muatannya apa. Jadi apapun yang ditransmisikan dia, apapun sinyal yang dimiliki dia, si analog ini, apapun dia kirimkan, walaupun entah itu digital, entah itu analog, itu pasti semua bisa dikirimkan di situ. Nah, agar hasilnya maksimal untuk jarak jauh, maka digunakan untuk amplifier. Digunakan amplifier ini untuk meningkatkan kekuatan dari sinyal. Misalkan sinyalnya itu kekuatannya rendah ya, jadi kita harus kuatkan dulu di sana agar tidak terjadi kegagalan atau error ketika kita berkomunikasi dengan menggunakan transmisi ini. Transmisi ini contohnya tadi ada HT tadi, ini bisa seperti itu. Yang HT untuk zaman sekarang mungkin udah digital, tapi zaman yang dulu itu masih ada pakai analog. Dia masih menggunakan pengaturannya masih menggunakan trimnya itu masih trim discrete ya. Jadi masih belum menggunakan sistem digital. Nah itu di dalamnya itu memang ada suatu sinyal analog dan mungkin bercampur dengan digital juga karena pengaturannya masih pakai trim ya. Trimnya itu pakai, mungkin sekarang nggak ada ya. Mungkin ada tapi susah mungkin bentuknya. Nah, ini adalah transmisi digital. Jadi kebalikan dari analog tadi, yaitu dia hanya mentransmisikan sinyal digital dengan memperhatikan muatan apakah berupa digital atau analog. Nah, dia itu dipikirkan dulu. Gampangnya gitu. Oh ya, ini saya mau kirim analog apa digital ya? Dia diolah dulu. Jadi di situ. Ketika dia analog pasti dia ngirimkan cuma analog, jadi nggak bercampur. Nah, ketika digital dia hanya yang kirimkan juga digital saja. Seperti itu. Dan dua-duanya bisa dikirimkan dia tapi tidak berbarengan. Seperti itu ya. Oke. Untuk contohnya apa ya? Untuk contohnya mungkin ini di TV kabel ya. Kalau untuk saat ini apa ya nama umumnya ya? Mungkin ini di TV parabola. TV parabola itu kan ada yang namanya perangkat yang namanya DVB ya. DVB itu dia bisa analog bisa digital gitu. Jadi bisa digunakan analognya saja, bisa digunakan untuk digitalnya saja. Jadi seperti itu. Kalau lebih umumnya lagi set top box, nanti teman-teman bisa cari ya di situ. Itu dia bisa analog, bisa digital itu. Tapi dia nggak bisa berbarengan. Dia sistemnya seperti itu. Jadi dia digital tapi tetap bisa mengirimkan sinyal analog. Jadi gitu. Nanti cari aja set top box buat TV itu. Nanti ada di situ. Sistem transmisinya ada di sana. Gitu. Nah, untuk jarak yang jauh digunakan untuk repeater untuk melakukan sinyal yang lemah. Jadi tetap ya kita harus kuatkan lagi, amplify lagi ketika ada sinyal-sinyal yang lemah seperti itu. Kalau di kasus yang di set top box itu tadi kan itu untuk TV ya. Jadi untuk TV misalkan
ternyata penerima dari si antena itu gelombangnya sangat rendah sekali. Jadi kita harus berikan penguatan di sana. Nah, penguatannya pakai apa? Pakai booster ya kalau orang Jawa ngomongnya ya. Pakai booster, Mas beli booster gitu misalkan. Nah, itu penguatnya pakai itu. Itu adalah salah satu bentuk penguat sinyal. Jadi ketika kalian, misalkan di daerah kalian sinyal TV, kalau di Semarang sih enggak ya, di Semarang nggak usah pakai antena aja, sinyalnya udah bagus. Gitu. Jadi tapi kalau yang di daerah-daerah itu karena jangkauan sinyalnya rendah, jadi kita harus booster dulu. Kita harus amplify dulu yang namanya sinyal itu. Jadi sinyalnya pasti akan terdistorsi dengan jarak, dengan kondisi geografis dan sebagainya. Jadi akan terganggu. Makanya kita harus booster dulu di sana seperti itu. Jadi boosternya pakai itu. Nah, ini adalah multiplexing. Multiplexing itu adalah proses pengiriman sejumlah isyarat melalui media atau transmisi. Keuntungannya adalah komputer host hanya butuh satu port I/O. Jadi input outputnya itu hanya butuh satu untuk banyak. Jadi butuhnya satu aja. Inputnya itu butuh satu, lalu kita bisa pakai port terminalnya tuh butuh banyak, kebanyak apa namanya, banyak tools ya, alatnya ya. Nah, kemudian untuk FDM ini menggunakan media komunikasi jalur lebar atau broadband, yaitu sebuah media komunikasi yang memungkinkan sejumlah saluran dibentuk. Contohnya TV, radio. Nah, itu kan teman-teman bisa bayangkan sendiri ya. Jadi dia bisa sangat banyak sekali areanya. Jadi range frekuensinya ya. Frekuensinya itu banyak sekali. Kalau radio itu FM itu dari 88 sampai 106 kalau nggak salah. Lupa saya. Ya kisaran seperti itu. Jadi range frekuensinya itu tinggi, banyak, lebar seperti itu. Nah, kemudian untuk TDM ini untuk time division multiplex ini digunakan untuk media komunikasi jalur sempit baseband ya. Untuk satu jalur digital voice. Misalkan saya ini lagi pakai mikrofon. Jadi hanya punya satu channel doang untuk satu ini ya. Jadi nggak bisa banyak. Jadi frekuensinya udah ditentukan segitu. Jalurnya udah ditentukan segitu. Kita nggak bisa milih jalur seperti itu. Itu contohnya seperti itu. Nah, ini untuk meningkatkan efisiensi TDM time tadi, ini statistical TDM, asynchronous, dan intelijen. Nanti kita bisa bahas lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum saya lanjutkan. Kalau nggak paham, tanya. Saya juga lagi belajar soalnya tentang mata kuliah ini ya. Belum ada, oke. Belum ada. Nanti gini, misalkan Pak itu kok gitu Pak penjelasannya, misalkan ada yang mau atau membenarkan itu nggak masalah, soalnya gini, saya juga lagi belajar tentang mata kuliah ini ya. Saya basicnya elektro soalnya. Itu basicnya elektro dan saya dari kampus diminta untuk mengampu mata kuliah ini. Jadi saya juga lagi belajar. Saya baru selami dikit-dikit ya. Tentang yang saya ketahui, saya sampaikan seperti itu. Tapi kalian kalau tanya tentang elektro, boleh tanya tentang elektro nggak apa-apa. Makanya tadi saya tanyakan ada yang pernah ini nggak dapat mata kuliah teknik digital atau sistem digital, dan soalnya itu dalam komunikasi ini ternyata sangat banyak dipakai yang karena komunikasi itu rata-rata pakainya emang biner, jadi bentuknya digital. Jadi materi itu memang penting sekali. Belum ada. Oke, lanjutkan ya. Oke, sebentar.
Oke, info sebentar. Sambil kita kuliah, absen dulu di pertemuan kedua. Nanti kalau nggak bisa, tolong bilang saya. Halo, sambil absen di pertemuan kedua ya. Oke, bisa. Arjun bisa ya, berarti ya. Oke, bisa. Ini udah ada 4, Arjun, Sabila, Reksi, Zafira. Oke, yang lain absen dulu. Teman-teman yang lain yang belum tahu ini dikasih tahu ya. Nanti takutnya kasihan mereka nggak bisa absen loh kalau udah ini. Kalau udah jamnya habis. Teman-teman yang lain dijapri aja nanti lewat WA sekarang maksudnya. Jangan nanti. Kalau nanti telat gimana? Gitu ya. Teman-temannya dikasih tahu ya. Kasihan nanti. Oke, lanjut. Oke, sudah bisa absen. Baik. Oh ya, teman-temannya kasih tahu dulu. Ini kasihan nggak bisa absen temannya tuh. Vicky mana Vicky? Vicky teman-temannya 2018 dikasih tahu ya. Vicky udah masuk grup ini belum? Di teman-teman yang 2021. Oke, sudah ya. Temennya kalau belum ada itu suruh dimasukkan ya. Minta tolong ya. Ya, baik. Oke, sebentar saya mau tanya dulu. Untuk minggu depan kita sesuai jadwal jam 7 mulai kuliahnya atau gimana? Oke, sesuai jadwal ya. Nanti misalkan ada perubahan lagi saya kabari. Soalnya biasanya kadang tugas itu mendadak soalnya. Gitu ya. Yang penting teman-teman bisa absen ya. Oke, jam tujuan itu maksudnya apa? Setelah Isya atau gimana? Vicky.
Oke, baik. Oke, jam 7 ya. Ya udah. Oke, kita masuk yang kedua. Ini di jaringan komputer. Oke, kita cepat aja ya, biar cepat selesai ya. Oke, baik. Yang pertama ini ada jaringan komputer. Jaringan komputer adalah suatu himpunan interkoneksi sebuah komputer. Dua buah komputer atau lebih, atau bisa dikatakan apabila keduanya saling dapat bertukar informasi. Nah, ini biasanya kita dapat LAN, bisa memakai LAN ya, lokal. Jadi lokal itu nanti bisa terkoneksi kabel LAN seperti itu. Itu misalkan dalam suatu area ruangan. Yang penting berwarna absen di situ. Oke, nanti saya kasih tahu infonya. Nanti saya update di grup ya kalau ada perubahan tertentu. Oke. Jadi kalau untuk mohon ini di nonaktif, di mute dulu, David atau siapa ya? Oke, sip. Oke, yang pertama adalah jaringan komputer. Ini 20 komputer atau lebih. Lalu bertukar informasi. Jadi teman-teman ini kan masuknya di program sistem informasi. Ini pasti dia teman-teman udah tahu ya tentang penggunaan LAN dan sebagainya, bagaimana pairingnya itu seperti itu udah ngerti kan maksudnya. Jadi gimana sih pairingnya itu, terus kemudian dapat berkomunikasi dengan komputer satu dengan komputer yang lain tanpa menggunakan jaringan internet yang lebih luas. Jadi kita misalkan satu ruangan misalkan kita satu kelas ini ada 24, 25 sama saya. Jadi kita berkomunikasi bisa lewat LAN dengan lokal itu dengan komputer masing-masing. Jadi seperti itu. Lalu yang pertama adalah manfaat penggunaan jaringan komputer. Yang pertama adalah berbagi perangkat keras, kemudian berbagi program maupun data, kemudian mendukung kecepatan berkomunikasi, memudahkan pengaksesan informasi. Nah, ini adalah salah satu manfaat dari penggunaan jaringan komputer. Jadi kita bisa berbagi program maupun data. Jadi kita bisa saling mengirimkan atau menerima dari data dan sebagainya seperti itu ya. Kemudian mendukung kecepatan komunikasi. Jadi dengan adanya jaringan komputer ini, kita akses untuk berkomunikasi seperti ini lebih cepat. Nah, misalkan teman-teman sekarang lagi ada di Semarang, misalkan, terus saya lagi di Solo, misalkan seperti itu ya. Dengan jaringan komputer ini kita akan lebih mudah untuk berkomunikasi. Misalkan seperti ini, kuliah Zoom kita seperti ini ya. Jadi itu sangat memudahkan. Yang terakhir adalah memudahkan pengaksesan informasi. Jadi informasi apapun sekarang bisa kita dapat kecuali kalau dibatasi sama Kominfo ya. Jadi kita nggak bisa akses ya. Pasti kan ada situs-situs tertentu atau site-site tertentu yang tidak boleh kita akses dan sebagainya. Jadi semuanya yang tidak dibatasi kita bisa akses seperti itu. Jadi itu akan memudahkan kita pengaksesan informasi dimanapun kita berada dengan berbagai kemudahannya seperti itu. Nah, ini tadi klasifikasi jaringan komputer. Yang pertama adalah LAN. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi di awal, kita jaringan komputer hanya mencakup area yang sempit, ya, seperti gedung atau beberapa gedung yang berdekatan dengan client server, kemudian penghasil data, kemudian server memberikan data, dan sebagainya. Lalu peer-to-peer itu pengaksesan data yang dilakukan pada satu komputer saja, seperti itu. Jadi ini klasifikasi dari salah satu darinya itu adalah LAN. Jadi tadi saya contohkan, misal dalam satu kelas kita bisa berkomunikasi, berbagi data dan sebagainya, saling mengakses informasi, memberikan data, kita hanya menggunakan LAN. Ya, seperti
itu. Jadi areanya sempit seperti itu. Nah, ini adalah topologinya seperti ini. Yang pertama itu di tengah itu ada servernya. Nah, ini gambarnya masih lama ya, pakai masih floppy. Itu datanya seperti itu. Kemudian ada PC, ada Mac, ada PC, ada Mac, ada PC, kemudian ada printer. Kita bisa saling berkomunikasi dari sana. Jadi lingkupnya sangat kecil, lingkupnya kecil sekali. Lingkupnya kecil sekali. Oke, jadi seperti itu. Ini untuk LAN-nya. Oke. Oke, yang belum absen dulu di pertemuan 1 maupun pertemuan 2 silakan. Yang baru masuk. Nah, kemudian ada MEN. Ini adalah Metropolitan Area Network. Jaringan komputer yang mencakup geografis sebuah kota, merupakan pembesaran dari LAN, mencakup area 10 sampai 40 kilo, 45 km. Ya mungkin kisarannya seperti itu ya. Kisarannya seperti itu. Kilometernya mungkin bahkan bisa lebih juga. Tergantung dari kapasitas server dan apa namanya alat transmisinya sendiri ya, pendukungnya itu apakah mampu seperti itu. Lebih dari itu ya. Konsepnya sama seperti tadi LAN. Jadi kita saling bertukar data, cuma ini jaraknya lebih luas. Jadi areanya itu lebih luas ya. Jadi tidak hanya cuma lingkup satu gedung, satu ruang, dan seperti itu. Kita bisa komunikasi dari beberapa daerah seperti itu. Nah, kemudian ada WAN. Ini adalah Wide Area Network. Mencakup kondisi geografis yang luas, bahkan mampu dari antar negara ya, atau dan benua ya. Mereka punya base station sendiri-sendiri, kemudian ada repeater untuk penguatan sinyal lagi, kemudian dan multi tenant dan sebagainya. Core networknya ini ada di base station ini, kemudian areanya itu sangat luas sekali. Jadi konsep dasarnya memang dari LAN itu sendiri, kemudian diperluas lagi dengan jaringan seperti kemarin yang terjadi di Batam itu ya, yang kabel aksesnya dari Telkom yang putus di sana karena dan mengakibatkan beberapa hari ya kemarin ya, koneksinya di kita sempat terganggu, mungkin 1 hari atau 2 hari ya, lupa saya, mungkin sekitar itu. Jadi ketika jalannya itu putus ya pasti terganggu seperti itu. Jadi masih menggunakan dengan jaringan kabel ya, pakai serat optik ya. Itu yang baru masuk sudah absen, kalau belum absen dulu di pertemuan 1 dan 2, saya ingatkan lagi seperti itu. Nah, kemudian ini ada jaringan topologi jaringan komputer. Ini merupakan bentuk jaringan di mana komputer terhubung atau topologi menerangkan layout dari perangkat keras. Nah, kemudian ada dihubungkan dengan linear bus, kemudian semua simbol komputer dihubungkan melalui kabel-kabel yang disebut bus dalam sebuah jaringan komputer seperti ini tadi. Jadi ini ada bus yang di sini, kabel hitam yang di gambar peta. Coba lihat. Yang di situ ini adalah jaringan bus ini. Jadi ini adalah salah satu apa namanya? Suatu jaringan yang menghubungkan kita dengan komputer yang lain itu seperti itu. Nah, ini busnya seperti ini yang kayak garis tengah ini. Jadi busnya ini yang Terminator ini Terminator bukan yang di film ya. Gitu. Jadi ini si file server bisa menghubungkan ke sini, bisa diakses oleh printer, kemudian bisa diakses oleh workstation dan sebagainya seperti itu. Jadi ada jalur utamanya. Jadi misalkan kalau sekarang misalkan di kita ada jalur tol. Jadi misal dari Semarang mau ke Jakarta bisa lewat tol seperti itu, dari Solo mau ke Jakarta bisa lewat tol seperti itu ya. Jadi satu jalur utama yang besar kita bisa terkoneksi dari sana seperti itu. Jadi salah satu jalur penting yang dapat menghubungkan antar kota seperti itu ya, kalau di tol dianalogikan lewat jalur tol ya. Oke, kemudian yang selanjutnya ada topologi ring. Informasi dikirim oleh sebuah komputer akan melewati satu komputer dan
ke komputer berikutnya dengan melingkar searah jarum jam. Mungkin sekarang nggak harus selalu searah jarum jam kali ya. Topologi ring ini umumnya digunakan dalam jaringan token ring atau fiber distributed data interface atau FDDI yang banyak digunakan kampus-kampus atau gedung-gedung menciptakan soal jaringan tulang rusuk backbone berkecepatan tinggi. Nah, mungkin di kampus kita sudah menerapkan ini ya, jadi untuk berkomunikasi antar gedung. Jadi misal dari gedung rektorat gitu mau ke gedung apa namanya SDM itu, karena itu urusannya sangat urgent ya, karena urusan dengan apa namanya keputusan atau dan sebagainya dari Pak Rektor dan bidang sumber daya dan sebagainya itu, maka harus mempunyai kecepatan yang tinggi. Jadi informasinya itu nggak boleh telat. Misalkan dari pihak SDM sendiri menginginkan menunggu keputusan Pak Rektor, misalkan Pak Rektor harus ini gimana Pak Rektor gitu. Misalkan kan nggak boleh terlambat karena kondisinya urgent. Jadi kita harus mempunyai kecepatan yang tinggi seperti itu. Nah, salah satu contohnya ini adalah topologinya. Nah, ini adalah yang pertama ada file server yang paling atas, kemudian adalah workstation, gitu ya. Jadi melingkar, kalau dari penjelasan tadi melingkar, sebenarnya nggak harus melingkar juga sih. Seperti itu. Jadi melingkar searah jarum jam. Tapi kalau misalnya dibalik anti clockwise gimana, Pak? Ya sebenarnya bisa aja seperti itu. Tergantung konfigurasi yang kita pakai ya sebenarnya. Jadi konfigurasinya kita tuh seperti apa sebenarnya. Jadi bisa diatur konfigurasinya itu nanti kita inginkan yang bagaimana. Mungkin gitu. Lalu selanjutnya ada topologi star. Di sini memiliki komponen yang bertindak sebagai pusat pengontrol komunikasi yang disebut sebagai konsentrator. Ada dua buah jenis konsentrator. Yang pertama adalah hub dipecahkan sebagai jalur terhubung. Kemudian ada switch yang dikirimkan secara utuh seperti itu. Nah, ini topologinya seperti ini. Nggak usah di capture, nanti saya kirim aja materinya. Gitu. Jadi dia konsentratornya ada ya di tengah ini. Jadi ini semacam splitter ya, switcher ya. Splitter itu jadi dia seperti pembagi, tapi dia mempunyai konfigurasinya seperti ini. Jadi ada sumber utamanya itu dari file server ini. Jadi file server ini masuk ke terminal utamanya dulu. Seperti itu, baru yang di switch konsentratornya ini dia baru membagi. Dia yang workstation paling atas ini dia dapat apa, ini dapat apa, ini dapat apa, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi semacam splitter ya. Kalau itu pembagi, gampangnya kayak terminal bis. Jadi terminal bis itu nanti bis utamanya itu dari mana. Terus nanti ini yang penumpang kecil itu nanti dia dinaikkan angkot atau gimana gitu, atau dokar atau sepeda atau becak dan sebagainya, ojek juga bisa seperti itu. Jadi ada satu terminal utama di situ seperti itu. Nah, lalu di sini ada protokol komunikasi. Di sini adalah sebuah aturan yang mendefinisikan fungsi-fungsi yang terdapat dalam jaringan komputer. Misalkan mengirimkan pesan data informasi agar komunikasi dapat berlangsung dan baik walaupun sistem sudah berbeda jaringan. Nah, terus selanjutnya standar protokol yang terpopuler saat ini adalah OSI. Nah, minggu depan kita akan bahas OSI ya. OSI, Open System Interconnecting yang ditentukan oleh ISO, standar internasional. Jadi yang pertama adalah protokolnya ini ketika kita berkomunikasi berbeda jaringan. Maksudnya gimana? Jadi misalkan provider yang tersedia di Indonesia ini kan banyak ya, bermacam-macam ya. Ada dari produk A, produk B, produk C dan sebagainya. Jadi ketika kita ingin berkomunikasi dari produk A ke produk C itu masih tetap bisa, karena jaringannya itu menyediakan akses itu seperti itu. Jadi tetap bisa.
Nah, kemudian itu standar telah ditetapkan oleh OSI yang berdasar dari ISO ya. Seperti itu ya. Lalu komponen protokol yang pertama adalah aturan dan prosedur. Itu ada mengatur pembentukan pemutusan hubungan, kemudian mengatur proses pengiriman data. Kemudian ada format atau bentuk. Nah, format atau bentuk itu jadi bentuknya mau apa, mau gambar atau suara atau video dan sebagainya. Kedua, untuk kosakata ini untuk jenis pesan ya, untuk teks biasanya. Untuk teks, jadi kita mengirimkan teks dalam bentuk apa, lewat platform apa, gitu, bisa WA, bisa Telegram, Instagram dan sebagainya. Nah, untuk prosedur untuk yang pertama aturan dan prosedur ini biasanya ini melibatkan dari dua divisi ya, biasanya dari Kominfo sendiri sama dari untuk divisi teknisnya ya, seperti itu. Jadi ada ahli teknis di situ, kemudian mereka bersama-sama untuk membuat aturan dan prosedurnya itu seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi ada yang mengontrol, ada yang dikontrol seperti itu kurang lebihnya. Nah, kemudian ini adalah fungsi protokolnya. Secara umum protokol punya fungsi untuk menghubungkan penerima dan pengirim dalam berkomunikasi serta agar komunikasi yang terjadi dapat berjalan dengan baik. Nah, seperti tadi yang yang saya jelaskan untuk aturan dan itu ada dua divisi ya dari pemerintah, itu dari Kominfo dan dari Kementerian Perhubungan ya, dari Kementerian Komunikasi ya maksudnya. Dan para ahli-ahli komunikasi di sana, mereka berdiskusi untuk menentukan bagaimana arah dari kebijakan protokolnya yang akan dipakai itu. Kemudian ada fragmentasi dan reassembly. Jadi difragmentasi dulu, kemudian di reassembly, jadi disusun ulang seperti itu. Kemudian ada encapsulatio, itu berfungsi mengirimkan dengan address, alamat, serta kode-kode koneksi. Mungkin jadi kita harus mempunyai dulu, kita mau ngirim kemana. Kalau kirim nggak punya alamat ya susah. Seperti itu, jadi harus ditentukan dulu address-nya. Nah, kemudian ada connection control, berfungsi membangun hubungan komunikasi antara pengirim penerima, termasuk pengiriman data dan pengakhiran hubungan koneksi. Jadi ada pengontrolan di sana. Kemudian ada flow control, berfungsi mengatur berjalannya data atau informasi yang dikirim dari pengirim ke penerima. Kemudian error control, berfungsi mengontrol terjadi kesalahan pada saat pengiriman data, baik data dikirimkan maupun data diterima. Jadi kita kontrol dulu errornya di sistem komunikasi itu ya. Itu. Kemudian ada transmisi service, berfungsi memberikan pelayanan komunikasi data, terutama berkaitan dengan prioritas keamanan serta perlindungan data. Nah, ini tugasnya dari provider dan platform platform seperti WhatsApp dan sebagainya itu adalah berkaitan sebenarnya. Tapi ini lebih ke ini ya, provider ya, penyedia jasa layanannya itu ya. Dia harus bertanggung jawab atas keamanan data dari user seperti itu. Nah, ini adalah standar protokol ISO terdiri dari 7 lapis. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang pertama ada fisik. Fisik ini adalah perangkat keras untuk transmisi sinyalnya seperti itu. Kemudian ada data link. Ini adalah pengiriman data melalui jaringan fisik, menjamin blok data mengalir ke lapisan jaringan dan bebas dari kesalahan. Nah, ini adalah ini synchronize frame, data dikirim dari blok-blok frame awal dan akhir harus diidentifikasi secara jelas. Seperti tadi yang saya jelaskan tadi, itu data link itu kalau di komunikasi maksudnya data link ya, tapi kalau di tadi yang saya jelaskan itu adalah dia pakai synchronize, pakai phase lock ya. Jadi untuk penyelarasan dulu dari data awal atau sinyal awal itu kita harus selaraskan dengan
si penerima. Jadi mengurangi error-error kesalahan antara kalau di sinyal itu ada frekuensi dan amplitudenya itu errornya nggak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti data atau informasi yang tersampaikan itu akan tidak optimum seperti itu. Jadi blok ini memang sangat penting. Ini adalah blok awal ya sebelum kita menerima atau mengirim suatu informasi. Jadi ini adalah suatu modul yang sangat penting dalam kita berkomunikasi. Setiap alat komunikasi pasti mempunyai ini di dalamnya. Seperti itu. Walaupun bentuknya masih analog, masih diskret itu enggak apa-apa. Tapi kalau untuk saat ini biasanya semuanya udah bentuk digital ya. Seperti itu. Jadi perangkatnya udah perangkat modul digital semua. Jadi distorsinya itu lebih kecil. Jadi hasilnya lebih bagus seperti itu. Yang ketiga adalah jaringan. Ini mengatur paket data, simbol pengirim ke simbol penerima, yaitu telekoneksi, routing, logic, setup, clearing, dan sebagainya. Ini maksudnya di jaringan. Kemudian ada transport, menyediakan hubungan yang handal kedua buah simpul. Ini adalah transfer pesan, manajemen koneksi. Nah, ini adalah yang disediakan oleh provider. Jadi provider yang menyediakan ini transportasinya ini provider. Jadi kalau misalkan di jalan tol itu ya yang penyedia jasanya adalah yang di Transmarga Jateng itu adalah salah satu provider ya kalau untuk di transportasi atau transmisi di darat ya seperti itu. Kemudian sesi ini membagi sesi presentasi data dalam babak-babak membentuk, pemelihara, menghentikan koneksi dua buah aplikasi yang sedang berjalan menyebabkan komunikasi, kontrol dialog. Nah ini mungkin biasanya berkaitan dengan keamanan ya. Kemudian ada presentasi, kemudian yang kedua ada aplikasi, menyediakan komunikasi dalam bentuk program aplikasi. Misalkan ada file transfer, kemudian metode aksesnya seperti apa, kemudian pertukaran pekerjaan manipulasi. Jadi antara yang dikerjakan itu harus sesuai, kemudian pertukaran pesan. Jadi pesan yang diinginkan atau yang dikirim dan diterima itu harusnya seperti apa itu harus sinkron. Seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini nggak tidur kan ya semua ya? Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Udah ada yang absen? Kalau yang belum absen dulu ya. Tidak, ini apa maksudnya? Oke, belum ada. Oh ya, ini rata-rata maksudnya udah pulang kerja atau masih di tempat kerja sekarang? Wah, kayak putus-putus ya, boleh nanti review di YouTube lagi nggak apa-apa, boleh. Nanti habis ini saya langsung upload ke YouTube. Oke. Jadi gini, untuk minggu ini saya nggak kasih tugas, tapi mungkin mulai minggu depan ya, karena minggu ini kita adalah pertemuan pertama. Di niup di jalan, kamu ini kehujanan, siapa itu Reksi? Hujan-hujan sambil kuliah ya, semangat. Oke, terus minggu ini kita nggak ada tugas, atau ada tugas? Mau ada tugas nggak? Mau ya? Oke, jadi minggu ini kita nggak ada tugas. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang mau tanya aku dulu, Kak? Ada respon? Oke, tidak. Baik, yang lain gimana? Oke, tugas ya kalau nggak ada ya.
Udah absen semua kan tadi di 1 sama 2. Link YouTube di grup boleh. Oke, Faradila. Oke, tugas buat minggu depan pelajari sistem digital, teknik digital. Nanti saya share sebagian kecil, tapi kalian harus cari sendiri di luar. Oke, gitu ya. Tugasnya cuma itu. Kalian belajar dulu untuk sistem digital, karena minggu depan kita lebih banyak bahas ke itu ya, ke sistem digital dan teknik digital. Oke, yang belum absen untuk 1-2, tolong absen dulu. Ini saya lihat ada beberapa yang belum absen di sesi 1 soalnya. Yang sesi 2 udah banyak, yang sesi 1 belum. Ayo, yang belum absen di sesi 2. Oke, gitu ya. Saya akhiri ya kuliahnya ya. Jangan lupa tugasnya minggu depan. Kalian belajar dulu sistem digital, teknik digital. Oke. Oh ya, tadi ada yang bilang dari jam 5 sampai jam segini. Oke, itu memang salah saya karena saya nebus kemarin, kuliah kemarin kosong ya. Kalau memang ada yang nggak mau kuliah lama-lama, ini aja, apa namanya, kalian absen aja nggak apa-apa, nggak usah ikut kuliah saya gitu ya. Oke. Kalau memang bosan, tadi ada yang bilang siapa ya? Kayak gitu ya. Nggak apa-apa, saya kalian nggak ikut kuliah saya nggak apa, absen doang nggak apa-apa. Saya kasih nilai tenang weh. Gitu ya, nggak ada masalah. Oke, mungkin cukup itu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Memang tadi mulai jam 5, cuman kuliahnya tadi dari jam berapa ya? Soalnya ngumpulnya juga pada lama, jadi nggak apa-apa. Memang itu mungkin kesalahan dari saya. Kayak gitu. Mohon maaf untuk salah-salahnya semuanya. Uh, Apalagi ya? Ada yang mau nambahin sebelum kita selesai? Oke. Jadi itu aja tugasnya, jangan lupa belajar doang. Saya nggak nyuruh ngumpulin. Tugasnya belajar saja. Itu ya. Oh ya, nanti tolong diingatkan misalkan saya lupa ngupload materi yang teknik digital, tapi sisanya kalian harus cari sendiri itu. Gitu ya. Oke, mungkin itu aja pertemuan kita hari ini. Selamat malam. Mohon maaf apabila saya banyak salah. Seperti itu. Terima kasih semuanya. Saya end Zoom ya. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat.